PowerPoint-nya sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini soal pertama, mungkin di tampilan kuis soalnya ngacak ya. Di sini di soal pertama ya, kita masuk ke inventory dulu ya. Inventory 5 soal, kemudian terkait cash ya, itu ada 5 soal. Sebagai hasil dari inventarisasi fisik, jadi perhitungan fisik ya secara keseluruhan, hosting company menetapkan bahwa ia memiliki persediaan senilai $620.000 pada tanggal 31 Desember 2020. Jadi awalnya si hosting ini dia mencantumkan nilai inventory di akhir periode ya, itu senilai ini ya 620.000. Nah, angka 620.000 ini ya, ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta berikut. Yang pertama, toko Carlin saat ini memiliki barang senilai $104.000 di tokonya yang dimiliki Hastings. Nah, artinya apa? Yang 104.000 ini adalah barang konsinyasi, ya. Biar bisa. Ya. Yang 104.000 ini ya, ini adalah barang konsinyasi, ya. Konsinyasi itu titipan ya. Titipan yang si toko Carlin ini posisinya sebagai konsinyi ya. Konsinyi itu yang dititipi ya. Sedangkan Hastings ya di sini adalah konsinyor atau yang menitipkan. Nah, untuk posisi barang dalam konsinyasi ya, untuk barang dalam konsinyasi itu kepemilikannya itu masih ada di konsinyor ya. Jadi si toko Carlin ini hanya menjualkan saja ya, tapi kalau kepemilikannya itu masih ada di Hastings ya. Jadi yang 104.000 ini ya oleh Hastings ini belum dimasukkan ke angka 620.000 ini gitu ya. Nah, kemudian harga jual barang-barang tersebut adalah 150.000. Jadi ketika toko Carlin dia menjual kepada konsumen, itu harga jual dari barang yang dititipkan oleh Hastings itu adalah 150.000. Nah, itu informasi yang pertama yang belum termasuk di angka 620.000 ini ya. Kemudian yang kedua, Hastings membeli 40.000 ya, senilai $40.000 barang yang dikirimkan pada 27 Desember FOB destination yang akan diterima oleh Hastings pada 3 Januari. Tentukan jumlah yang benar dari nilai persediaan yang harus dilaporkan pada 31 Desember. Apakah 620.000 ini sudah benar? Belum. Belum. Ya. Karena ya kalau barang ya di sini barang konsinyasi ya. Ini ya kepemilikan ya. Kepemilikan ada di konsinyor. Yang menitipkan ya. Berarti yang senilai berapa itu? 104.000 ya. Itu milik ya. Miliknya siapa? Toko Carlin atau Hastings? Hastings. Milik Hastings. Nah, angkanya yang mana nih? Angkanya yang 104.000 ini atau yang 150.000? 104. 104. Karena kita diminta menilai atau mengukur yang inventory ya. Kalau yang 150.000 ini adalah sales, ya ini nilai salesnya. Tapi nilai inventory-nya adalah yang 104.000 ini, ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang berikutnya tentang pembelian ya. Pembelian dengan FOB destination. Kalau FOB destination ya, kepemilikan berpindah ya, dari penjual kepada pembeli ketika barang sampai Barang tersebut sampai di gudang gudang pembeli. Ya, betul ya, barang sampai di gudangnya pembeli.
Ya. Kemudian kita cek ya, posisi pada tanggal laporan keuangan ya, posisi pada tanggal 31 Desember ya. Tanggal 31 Desember posisinya apakah sudah diterima oleh Hastings? Belum. Belum ya. Belum diterima Hastings ya. Jadi dimasukkan nggak ke inventorinya Hastings? Tidak. Tidak. Ya. Tidak dimasukkan ke nilai inventori akhir. Oke. Sehingga nilai inventori Hastings yang benar pada tanggal 31 Desember adalah berapa? 724. Ya, 620.000 ya. Penambahannya hanya yang dari konsinyasi ya, 104.000. Ya. 724. Ya. Nah, ini terkait kepemilikan inventory ya. Jadi kita harus melihat nih apakah barang itu benar punya perusahaan atau enggak ya. Kalau dalam pengiriman perhatikan FOB-nya ya. Apakah FOB destination atau FOB shipping point ya. Kemudian kalau barang dalam konsinyasi itu sudah pasti masih punyanya si konsinyor. Si konsinyur ini hanya dia nanti ketika barangnya terjual, dia nanti hanya mencatat yang namanya komisi. Ya. Konsinyurnya hanya mencatat komisi. Dia tidak mengakui inventory dari konsinyornya. Gitu ya. Nah, kalau ini FOB-nya shipping point, nilai inventorinya berapa jadinya? 764. Ya, ditambah 40.000 ini ya, ditambah 40.000 dari barang yang dikirimkan kalau menggunakan FOB shipping point. Oke. Oke, soal ini clear ya? Ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut kalau tidak ada. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja ya. Kemudian soal yang kedua. Di sini disajikan data terkait inventorinya Broken Co. Ya, diminta menghitung nilai COGS jika menerapkan FIFO, first in first out. Kalau menggunakan FIFO ya nanti baik perpetual maupun periodik untuk perhitungan COGS, perhitungan ending inventory maupun perhitungan gross profit itu sama ya. Jadi nggak masalah menggunakan perpetual maupun periodik ya. Nah, karena ini datanya adanya seperti ini ya, kita gunakan periodik saja ya. Kita akan hitung dulu jumlah ya, jumlah unit ya. Kalau COGS kita akan mencari jumlah unit yang terjual atau ending inventory. Yang terjual. Yang terjual ya. Kita akan hitung dulu jumlah barang ya yang tersedia untuk dijual ya, available for sale. Nah, ini kita peroleh dari inventory awal ya ditambah dengan pembelian ya. Nah, ditambah dengan pembelian. Inventory awalnya ada 3.000 unit ya. Kemudian total pembeliannya 10.500 ditambah 2.100. Berarti totalnya berapa itu? 12.600 unit. Ya. Berapa jadinya ini? 15.600 unit. Ya. Ini untuk jumlah barang yang tersedia untuk dijual. Ya. Kemudian karena mencari COGS ya, COGS ya. Berarti kita akan mencari ya jumlah unit yang terjual ya, jumlah unit yang terjual itu senilai berapa itu? 15.600 dikurangi ending inventory ya. Nah, jumlah unit terjual ya 15.600 jumlah barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan ending inventory-nya ya nih ending inventory-nya yang 3.900. Berapa? 15.600 kurangi 11.700. 11.700 ya. Nah, 11.700 ya. Karena FIFO ya, karena FIFO berarti 11.700 itu kita
pakai harga yang terakhir ya, mulai dari yang 4,5 atau dari 4,2? 4,2. 4,2 ya, yang pertama kali terjual. Di 3.000 kali 4,2 ya, ditambah 10.500 itu ya, kebanyakan ya. 8.700. 8.700 ya, 8.700 kali 4,4. 4,4. Ya. Berapa 3.000 kali 4,2? 12.600. 12.600. Yang 8.700 kali 4,4? 34.280. Berapa? 280? 38.280. 38.280. Oh iya, ganjil ya. Nah, sehingga totalnya berapakah? 50.880. 50.880 ya. Nah, ini untuk COGS-nya ya. Nah, COGS dengan Vivo ya. Tadi jawabannya ada nggak? Ada, Bu. Ada, oke. Nah, ini untuk COGS dengan Vivo. Nah, kalau dengan average ya, kalau dengan average nanti di rata-rata dulu ya, kita akan mencari cost per unit ya. Nah, dengan average kita akan mencari cost per unit. Ini dikalikan semua dulu ya. 3.000 kali 4,2, 10.500 kali 4,4, 2.100 kali 4,5, kemudian kita peroleh cost per unit. Nah, dari cost per unit itu nanti kita kalikan ya. Kalau mencari COGS berarti cost per unit dikalikan jumlah unit yang terjual. Kalau mencari ending inventory berarti cost per unit dikalikan dengan jumlah ending inventory ya. Itu kalau menggunakan periodic average ya. Nah, soal ini juga bisa semua ya. Bisa. Next ya. Perusahaan Nolvo menggunakan sistem persediaan periodik. Ya. Untuk periode 2020, persediaan awal terdiri dari 2.000 unit dengan harga masing-masing 65 CHF itu mata uang Swiss ya. Ini mata uang ya, CHF ini mata uang ya, sebesar 65 CHF ya. Selama sebulan perusahaan melakukan 2 pembelian masing-masing 8.000 unit seharga 68 CHF dan 3.000 unit seharga 72 CHF. Nolvo menjual 10.000 unit selama bulan Februari sebesar 110 CHF per unit. Ini harga jualnya ya, selling price-nya. Dengan menggunakan metode biaya rata-rata, berapa jumlah persediaan akhir pada tanggal 28 Februari ya, di akhir bulan ya. Karena ini biaya rata-rata dan periodik, kita akan tentukan dulu cost per unitnya ya. Cost per unit ya. Jadi harga harga per unit dari inventorinya ya. Persediaan awalnya 2.000 kali 65. 65, enggak usah pakai mata uangnya ya. Nah, kemudian 8.000 kali 68. Kemudian 3.000 kali 72. Ya. 2.000 kali 65 berapa? 130.000. 130.000. Ya. Iya. 68 kali 8.000. 544.000. 544.000. Ya. Kemudian 72.000 kali 3.000. 216.000. 216.000. Ya. Totalnya berapa ini? 890.000. Benar? Enggak, Deng. Ya. Berapa? Ayo berapa? Benar, Bu. Benar. 890.000. 890.000
90.000. 90.000 bulat ya. Nah, cost per unitnya berarti 890.000 di total berapa kalau yang ini? 13.000. Nah, totalnya yang di sini 13.000. Nah, berarti cost per unitnya adalah kayak koma enggak ini? 890.000 dibagi 13.000. Dapatnya berapa? 68,461. Nah, kita biasanya kalau mata uang 2 angka cukup lah ya. 3 boleh ya. 68,461. Nanti kalau di pilihan ganda cari yang angka paling dekat ya. Nah, diperoleh cost per unit ini ya. Kemudian yang diminta menghitung ending inventory ya, menghitung ending inventory. Yang terjual 10.000, yang available for sale-nya 13.000. Sehingga ending inventory-nya berapa? 3.000. 3.000 ya. Ending inventory berarti 3.000 dikalikan Dikali 68,461. Diperoleh 205.384. 384. Ada pilihannya tadi di pilihan ganda? Ada, Ya, Bu. ya, yang atau yang mendekati ya. Jadi kalau average kan, apalagi nanti yang moving average gitu ya, itu kan harganya bergerak ya, harganya kalau yang periodik kita akan tentukan dulu cost per unit, bisa jadi ketemu angkanya nggak bulat gitu ya. Silahkan gunakan koma 2 angka sebenarnya cukup ya, 2 angka di belakang koma. Nanti kalau di pilihan ganda pilih yang angkanya paling dekat gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Sebuah perusahaan baru memulai bisnis ya, membeli 3 item persediaan dengan harga sebagai berikut ya. Pembelian pertama beli ya seharga 80 ya. Kemudian pembelian kedua beli seharga 95 dan pembelian ketiga beli seharga 85. Jika perusahaan menjual 2 unit dengan total nilai ya 290 dan menggunakan biaya FIFO, ini salesnya ya, yang 290 ini salesnya ya, menggunakan biaya FIFO, laba kotor untuk periode tersebut adalah ya, gross profit atau laba kotor kita peroleh dari mana? Sales dikurang COGS. Ya, sales dikurangi COGS ya. Salesnya sudah dapat ya di situ 290. Nah, COGS-nya karena ini 107. menggunakan Vivo, berarti kita pakai harga yang pertama ya. Nah, Vivo-nya 80 ditambah 95. Berapa? 95 kan ya? Iya, Bu. Ya. Berarti berapakah gross profit-nya? 175. 75. Sehingga gross profit-nya adalah 115. 115 ya. Ini kalau barangnya cuma 3 mah gampang ya. Ini yang 3 gampang ya. Pakai specific identification juga nggak masalah ya kalau barangnya cuma 3 ya. Nah, ini gross profit. Nah, kalau pilihan ganda ya mungkin cuma 3 ya. Kalau yang biasa barangnya banyak ya. Oke, kita lanjutkan ya. Masih ini soal terakhir untuk inventory ya. Akuntan pada page company ya sedang menghitung selisih pajak penghasilan yang akan dibayarkan perusahaan tergantung pada pilihan FIFO atau biaya rata-rata sebagai metode penetapan biaya persediaan. Nah, ini lagi bandingin nih. Ini pajak yang dibayar ke negara mana sih yang lebih kecil gitu ya. Biasanya kan nyari yang lebih kecil ya. Kalau mau pembayaran pajak nih kalau perusahaan ya. Nah, apakah menggunakan FIFO ya atau menggunakan average gitu ya. Nah, di sini kalau menggunakan FIFO ya. FIFO itu laba sebelum pajaknya ya. Earning before tax ya atau income before tax. Nah, income before tax-nya 36.400 ya. Kalau menggunakan average
Income before tax-nya income before tax-nya 32.900. Nah, ini caranya bisa dengan ini selisihkan ya. Nah, selisihkan baru kalikan 30% gitu ya. Atau masing-masing dihitung pajaknya dulu ya. Nah, dihitung pajaknya dulu. Kalau dengan Vivo ya, income tax-nya ya, income tax-nya, pajak penghasilan itu adalah tarifnya ya 30% dikalikan dengan income before tax. Ya. Jadi kalau di struktur laporan laba rugi itu sebelum net income ya, sebelum net income itu sebenarnya nanti kalau di laporan perusahaan yang sebenarnya ya ada yang namanya income tax ya atau PPh badan ya, PPh badan nih kalau nanti kalian sudah belajar mengenai perpajakan ya. Ada PPh badan. Nah, PPh badan income tax ini ya itu kita perhitungkan dari tarif ya 30% dikalikan dengan income before tax-nya ya. 36.400. Dapat berapa? Income tax 10.920. 10.920 ya. Kalau menggunakan average income tax-nya 30% kali 32.900. Dapat berapa? 9.870. 870. Oke. Nah, selisihnya berapakah ini selisihnya? 1.050. 1.050 ya. Selisih. Rp1.050 ya. Nah, inilah selisih pajak ya. Selisih income tax-nya kalau menggunakan Vivo ini lebih tinggi ya daripada kalau menggunakan average ya. Jadi kalau perusahaan dia pertimbangannya adalah terkait pajak, biasanya dia akan memilih yang average ya karena cenderung menghasilkan nanti perhitungan income tax yang lebih rendah ya. Kalau pertimbangannya adalah pembayaran pajak. Nah, kalau pertimbangannya agar mencerminkan gitu ya, akan mencerminkan inventory itu sesuai dengan harga terkini ya. Jadi inventory yang ada di neraca akhir itu sesuai dengan harga terkini ya, sehingga nanti nilai asetnya akan cenderung lebih sesuai dengan fair value, lebih sesuai dengan harga terkini, maka perusahaan biasanya akan menggunakan yang Vivo ya. Nah, jadi pilihannya itu pertimbangan perusahaan itu seperti apa? Apakah dari sisi pajak ataukah dari sisi aset ya. Dan yang diizinkan hanya dua ini ya, hanya Vivo dan average ya. Kalau LIFO itu akan menghasilkan pembayaran income tax ya, itu yang paling rendah. Makanya sudah nggak boleh dipergunakan lagi ya. Di aturan pajak di Indonesia juga bolehnya hanya ini ya, hanyanya Vivo dan average. Gitu. Nah, kita lanjut ke kas ya. Ini pertama mengenai petty cash ya. Petty cash atau dana kas kecil ini misal pas pembentukan awal itu $100. Kemudian di replenish gitu ya, diisi kembali ya ketika dana tersebut sebesar $5 ya. Jadi di akhir periode nanti untuk pengisian kembalinya ya itu biasanya di akhir periode. Jadi kita akan mengumpulkan bukti-bukti selama satu periode, baru nanti di akhir periode akan kita SPJ-kan istilahnya gitu ya untuk diisi kembali dana kas kecilnya ya. Nah, ini di akhir periode itu sisa dari kas kecil gitu yang ada di bendahara itu misalkan $5. Nah, ternyata ya bukti-bukti untuk SPJ-nya itu setelah dijumlah ya untuk beban-beban yang dibayar dengan kas kecil itu hanya $91 ya. Maka ya jurnal untuk pengisian kembali ya seperti apa? Ya, debitnya apa? Misal ini beban ya, expenses macam-macam ya, beban pos supplies dan sebagainya ya. Ya 91 ini misalkan expenses ya. Kemudian ada sisa dana $5. Padahal total kas kecilnya adalah 1.000 ya.
Berarti kalau nggak balance seperti ini ya, nanti pas menjurnal untuk pengisian kembali, kita akan ada akun untuk cash over and short. Nah, cash over and short-nya debit atau kredit untuk di transaksi ini? Debit, Bu. Debit ya. Expense-nya berapa? 4. Expense 91. 91, Bu. 91. Iya, expense-nya 91. Kemudian apa lagi? Yakin 91? Ya, 91. Yakin? Bingung. Ayo. Expense-nya 91 atau 96? Ini saya nanya aja. 9. Berapakah? Kalau yakin ya gitu. Ya 91. 91. Ya 91 ya. Yang mana sama dia? Expense-nya adalah 91. Nah, kemudian debitnya apa lagi? Cash over and Cash short. over and short. Sebesar berapa? 4. 4. Ya, 4. Nah, kemudian kreditnya apa? Cash, Bu. Cash. Berapa? 95. 95 ya, gitu ya, yang yakin ya. Jadi kalau ada selisih ya, expense ini untuk yang kalau misalkan hanya hanya di soal misalkan ada terima SPJ, maka akan kita jurnal saja sebagai expense gitu ya, sebesar 91. Kemudian ya, untuk replenish ya, untuk pengisian kembali ya, maka ke akun kas langsung ya, bukan ke akun petty cash ya. Nah, kita ganti langsung ya ke akun cash kredit sebesar 95 ya. Cash yang diganti ya sebesar 95 kalau ditambah dengan saldo cash yang sebelumnya itu totalnya harus 100 ya. Jadi sebelumnya masih ada sisa 5, berarti yang kita replenish adalah 95. Nah, ketika yang di replenish itu buktinya hanya 91, maka kita akan debit cash over and short ya. Sebaliknya, kalau misalkan kasnya ini ya di sini nih ya, ternyata dananya berapa ya? Dananya di sini ya, dana yang tersedia ini ternyata bukan $5 nih ya, ternyata bukan $5 ya. Misalkan berapa ya? 10. Nah, kalau ini 10 maka jurnalnya gimana? Miss expense. Misal itu ya, dana kas ya, berapa itu 10 ya, instead of 5, maka expense yang akan kita jurnal berapa? Expense 91. Expense 91. Terus Miss expense-nya 1. Cash. Over and Cash over and short-nya short-nya di kredit. di kredit. Ya, cash over and short-nya di kredit ya. Jadi cash-nya berapa? 90. Cash-nya 90 ya, cash-nya 90. Kemudian cash over and short. Nah, ini yang 1 ya. Jadi ya, untuk replenish ya, saldo ini ya, saldo sisa dana kas ya sebesar 10 ya, ditambah dengan replenish-nya ya, cash yang kredit 90, ini totalnya harus ini ya 100. Seperti itu ya. Jadi ketika kalau dana kasnya 10 berarti kan melebihi nih, kalau 10 tambah 91 kan 101 gitu ya. Maka selisih yang satu ini, yang $1 akan kita catat sebagai cash over and short di sisi kredit. Ya. Nah,
itu ya. Jadi hati-hati nanti untuk perhitungan pengisian ulang kasnya ya. Apalagi kalau yang ternyata ada ini ya, ada perhitungan untuk cash over and short. Nah, ini terkait petty cash ya. Nah, kemudian yang 4 soal terakhir ya, semuanya terkait dengan rekonsiliasi. Ya. Soal rekonsiliasi yang pertama ya. Jika laporan bank di akhir bulan menunjukkan saldo $58.000, cek yang beredar adalah 15.000, deposit sebesar 7.000 sedang dalam perjalanan pada akhir bulan ya. Dan cek sebesar $600 salah dibebankan oleh bank ke rekening. Jadi yang salah itu banknya ya. Banknya itu salah membebankan cek ini ya ke pengurangan rekening perusahaan. Saldo yang benar di rekening bank pada akhir bulan adalah ya. Jadi kalau yang soal ini kita diminta menghitung ya corrected atau adjusted balance ya yang by bank ya menurut rekening koran. Nah, kita mulai dari mana? 50. Ya, saldo itu ya, saldo menurut bank ya. Bang. Saldo menurut bank sebesar 58.000. Ya. Kemudian ada outstanding check ya. Kalau outstanding check itu mengurangi atau menambah? Mengurangi ya, outstanding check mengurangi. Jadi kalau yang outstanding check deposit in transit itu patternnya sudah pasti ya. Yang menambah adalah deposit in transit ya. Ini add ya, add. Yang menambah adalah deposit in transit ya. Sebesar 7.000 ya. Sebesar 7.000. Kemudian yang mengurangi ya, less atau deduct adalah outstanding check. Outstanding check senilai 15.000. Masih kurang 15.000. Nah, yang perlu kita perhatikan ya terkait rekonsiliasi itu adalah yang error ya. Yang error nih ya. Di sini error yang dilakukan oleh bank ya. Cek sebesar $600 salah dibebankan oleh rekening bank. Kalau cek dari perusahaan lain ternyata dibebankan ke rekening kita ya. Maka rekening kita menjadi lebih besar ya angkanya atau lebih kecil. Lebih kecil. Karena menjadi lebih kecil, maka nanti untuk adjustment-nya kita kurangkan atau kita tambahkan. Kita tambahkan ya. Jadi ditambah dengan error. Ya, ditambah error by bank. Nah, kita tambahkan sebesar 600. Oke. Totalnya jadi berapa? 50.600. 50.600 ya. Inilah adjusted ya. Atau corrected balance ya, adjusted balance. Oke. Ya, 50.600 ya. Nah, ini bagian ya, separuh, bukan separuh ya. Karena kalau rekonsiliasi itu kan kita akan menyusun adjusted balance by bank, kita akan menyusun adjusted balance by book, dan juga jangan lupa masih ada journal adjustment ya. Nanti kalau mengerjakan soal terkait rekonsiliasi. Nah, nih, jadi saldo yang benar di rekening bank pada akhir bulan harusnya adalah 50.600. Seperti itu. Kita lanjutkan. Ya. Nah, dalam penyiapan rekonsiliasi kas untuk akhir April 2020, Lenokop menunjukkan informasi sebagai berikut ya ini ya. Ada saldo ya, saldo menurut rekening koran ya. Saldo menurut rekening koran di tanggal 30 April adalah 76.800. Kemudian ada cek kosong, ada not sufficient fund ya, ada cek kosong yang dikembalikan ya. Jadi cek NSF ini kan
kita menerima cek gitu ya. Kita menerima cek, kemudian kita menerima cek ya dari pelanggan ya. Kita mau mencairkan ke bank. Ternyata saldo bank ya, satu banknya pelanggan itu enggak cukup. Sehingga oleh bank ceknya dikembalikan kepada kita ya. Nah, itu senilai 940. Kemudian ada deposit in transit di tanggal 30 April ini 9.000, kemudian outstanding check sebesar 9.300 dan bank service charge ya per Aprilnya itu adalah 60 euro ya. Nah, ditanya berapa adjusted balance per 30 April. Nah, kita akan identifikasi dari informasi yang ada. Mana tadi itu? Ya. Di sini ya informasi yang ada pertama adalah ini ya informasi bank statement. Ya. Ya. Nah, nggak bisa dicoret sih. Kayaknya nggak bisa dipakai ya. Jadi ini saldo per banknya ya, per rekening korannya adalah 76.800. Karena saldo yang ada ya, saldo akhir gitu ya, saldo akhir yang ada informasinya itu adalah saldo rekening koran, berarti kita akan susun adjusted balance juga by bank ya. Nah, kita akan susun nih saldo per bank ya. Di tanggal 30 April ya sebesar 76.800 ya. Kalau NSF nanti ketika menyusun rekonsiliasi ada di sisi per bank atau per books. Per books ya. Jadi kalau NSF ini akan kita cantumkan yang di per books ya, bukan per bank ya. Yang per bank itu hanya deposit in transit, kemudian outstanding check, dan kalau ada error yang by bank ya. Kalau yang bank service charge itu kita adjust yang per bank atau per book. Per book ya. Nah, sehingga untuk menjawab soal ini kita cukup menambahkan apa? Nah, yang menambah ya deposit in transit ya, dan juga mengurangkan outstanding check ya. Deposit in transitnya adalah 9.000 dan less outstanding check. Sebesar 9.300. Ya. Adjusted balance-nya atau corrected balance-nya menjadi berapakah? 76.500. Tuh ya. NSF masuk ke perbook ya, bank service juga masuk ke perbook. Ya, kita selanjutkan. Tinggal 2 soal lagi ya. Jika cek yang ditulis dan dibayar dengan benar oleh bank sebesar 724, jadi nulis ceknya ya, nulis ceknya benar, membayarnya ke pelanggan itu juga benar sebesar 724. Ternyata ya waktu kita ngentri gitu ya ke buku besar itu salah, kita nyatetnya 742. Nah, treatmentnya seperti apa? Menambah saldo perusahaan. Ya. Error yang benar gitu ya, yang benar kas berkurang, harusnya kasnya berkurang berapa? 724 ya, 724 ya. Ya. Salah dicatat ya. Kas berkurang ya, karena ini cek ya. Nah, kalau cek itu akan cek yang dikeluarkan oleh perusahaan ya akan mengurangi kas ya. Perusahaan tuh kalau mengeluarkan cek itu untuk bayar pelanggan, biasanya itu untuk bayar apa? Customer ya, untuk bayar customer. Bayar supplier ya. Kita bayar supplier ya, kita beli barang misalkan, kita bayar supplier menggunakan cek. Kemudian suppliernya nanti akan mencairkan cek yang kita keluarkan tadi ke bank.
seperti itu ya. Kalau kita sudah mengeluarkan cek, kita akan membukukan ya di jurnal umum perusahaan itu kas kita berkurang ya. Nah, ketika mengeluarkan cek kita nyatatnya benar 724. Tapi ketika kita menjurnal itu salah ya. Salah, kita menguranginya sebesar 742. Nah, dengan kesalahan ini efeknya apa? Kas Perusahaan perusahaan terlalu understated. kecil. Ya, saldo kas perusahaan terlalu kecil ya, understated. Nah, terlalu kecil. Karena terlalu kecil, maka Ditambah. Harus ya, ditambah. ya maka adjustment-nya ya, maka adjustment-nya ya harus ditambah. Ya. Harus ditambah. Kalau jurnal jadinya gimana? Jadi nanti harus ditambah. Ditambahnya kemana? Ke book atau ke Saldo bank? kas perusahaan. Ya. Jadi untuk rekonsiliasinya ya menambah berapa? 18. 18. Ya, menambah $18 di apa? Book ya, per book gitu ya, per book ya, menambah $18 per book. Nah, kalau di jurnalnya kalau nambah berarti kasnya bertambah atau kasnya di debit atau kredit? Debit. Ya, debit. Nah, berarti jurnal penyesuaiannya kasnya adalah 18, kemudian kreditnya ini misalkan receivable. ya ini bayar itu ya. Kalau kita mengeluarkan cek berarti kita membayar. Kalau account receivable kan kalau kita biasanya menerima ya, biasanya kita menerima. Nah, kalau ini dalam rangka pembayaran, ini sisi kreditnya itu biasanya account payable atau misalkan dilihat nanti transaksinya, misalkan dalam rangka beli barang atau beli supplies atau beli peralatan gitu ya. Kalau dalam rangka beli peralatan berarti nanti sisi kreditnya adalah equipment ya. Ini kalau dalam rangka bayar utang ya, nah, maka kreditnya adalah account payable ya. Karena ini cek ya, kita mengeluarkan cash dalam bentuk cek gitu. Oke. Nah, ini adjustment ya untuk soal nomor 9 ya. Kemudian soal terakhir. Kalau ini mencari apa ya yang itu ya, mencari yang atasnya, mencari saldo sebelum adjustment ya. Nah, informasi rekonsiliasi Speed Tracer Company bulan September ya. Kas balance per bank ya di tanggal 30 September itu 27.000. Notes receivable collected by bank 12.800. Outstanding check 14.000, deposit in transit 6.000, bank service charge 350 dan NSF ya cek kosong sebesar 2.900. Ini kita diminta menentukan saldo buku besar kas. Berarti catatan kas menurut perusahaan sebelum adjustment ya, sebelum rekonsiliasi. Nah, kita akan menentukan dulu ya, adjusted balance ya. Adjusted balance-nya berapa sih ya untuk menentukan saldo kas buku besar ya. Nah, adjusted balance-nya kita bisa peroleh dari yang per bank ya, karena di sini datanya yang kas balance per 30 September ya, data awalnya kan yang ada per bank ya. Sedangkan yang per book itu datanya yang harus kita cari justru yang ditanyakan ya. Nah, jadi kita akan mencari ya saldo by bank ya. Saldo by bank sebesar 27.000. Kemudian kita tambah dengan deposit in transit. Deposit in transit berapa itu? 6.000 dan dikurangi outstanding check 14.000. 14 ya, outstanding checknya 14.000. Tidak ada error ya asumsinya di sini ya. Nah,
untuk yang notes receivable collected by bank ya, itu mencatatnya nanti untuk adjustment di books ya, yang notes receivable collected by bank ya. Jadi kalau notes receivable collected by bank, ini banknya udah nyatet gitu ya, banknya udah nyatet bahwa ada kas masuk ke rekening perusahaan ya sebesar 12.800. Tapi perusahaan belum ya. Jadi nanti untuk rekonsiliasinya ini akan ditambahkan ke catatan perusahaan ya. Kemudian untuk bank service charge ini juga kalau di rekening koran ini biasanya sudah muncul ya di bagian akhir gitu ya, di akhir bulan biasanya sudah muncul tuh sebesar 350 ya. Kemudian kalau tapi menurut perusahaan dia belum ada ya, di perusahaan belum ada karena dia kalau belum mencetak rekening koran pasti tidak akan tahu ya informasi bank service charge-nya itu berapa ya. Sehingga untuk rekonsiliasinya ini nanti akan kita kurangkan ke rekening perusahaan ya. Akan kita kurangkan ke catatan by books ya menurut catatan perusahaan. Kemudian NSF ini juga nanti treatmentnya akan mengurangi yang saldo by books ya. Oke. Kita akan cari dulu adjusted balance-nya. Adjusted balance-nya jadinya berapa nih? 19.000. 19.000 ya. Adjusted balance-nya 19.000. Nah, angka ini ya. Angka adjusted balance yang 19.000 ini nanti yang akan kita kita jadikan acuan juga untuk yang adjusted balance by book ya. Books. Nah, ini sama dengan ya adjusted balance ya by books ya. Nah, sehingga nanti untuk menentukan ini ya berarti kita tinggal tarik gitu ya. Nah, kalau untuk format yang by books ya, kita akan cari saldo ya, by book. Ya. Saldo by book ini yang akan kita cari ya, saldo by book ya. Kemudian yang menambah apa dari informasi ini? Notes receivable collected. Ya, notes ya, notes receivable. Notes receivable akan kita tambahkan sebesar 12.800. Kemudian kalau bank service charge menambah apa mengurang? Mengurang ya. Bank service charge akan mengurangi sebesar 350. Kemudian NSF mengurangi atau menambah? Nah, mengurangi Bu. NSF ini mengurangi 2.900. Yang akan menghasilkan ya adjusted balance sebesar 19.000. Jadi apa sih kayak menghitungnya jadi tarik ke atas ya. Nih. Adjusted balance-nya harus sama ya dengan yang by bank. Maka yang saldo by book-nya berapakah ini? 9.450. Oh, ketemu tuh. 9.450. Ya, bener nggak? 9.450 ditambah 12.800 dikurangi 350 kurangi 2.900. Ya, benar ketemunya 19.000? Benar, Bu. Benar, Bu. Ya. Nah, ini ya pembahasan soal kita tadi ya. Jadi gampang kan ya kalau untuk soal pilihan ganda harusnya memang maksudnya bisa diselesaikan ya dalam waktu 1 sampai 2 menit ya. Oke, untuk yang soal yang ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ibu mau nanya. Silahkan Leli. Yang nomor 3 Bu. Nomor 3. 1, 2, 3. Ini? Atau ini? Iya Bu, yang ini. Ini ya. Dari yang sebelumnya.
Ini. Oh ini yang ini tadi. Slide 4 kayaknya. Ini slide 4. Iya, Bu, yang slide 4. Yang slide 4, yang Nolvo. Iya, yang 0. Iya, yang Nolvo. Silahkan. Itu yang bagian dari ending inventory-nya tadi gimana, Bu? Yang mencari ending inventory-nya ini ya. Iya, Bu. Ya. Nah, mencari jumlah ya. Nah, di sini kita akan tentukan dulu ya jumlah ending inventory. Nah, jumlah ending inventory itu akan kita peroleh dari jumlah barang ya, goods yang tersedia available for sale ya. Dikurangi dengan apa? COGS. Nah, dikurangi jumlah yang terjual atau COGS ya. Ya, yang jumlah good available for sale adalah yang kali ini ya, 13.000 ini. Persediaan awal ya, persediaan awal senilai 2.000 ya, ini kan persediaan awalnya 2.000 ya. Ditambah dengan pembelian ya. Pembelian selama periode tersebut. Pembeliannya ada 8.000 unit dan 3.000 unit ya. Sehingga total jumlah barang yang tersedia untuk dijual adalah 13.000. Ya. Ini 13.000. 13.000. Kemudian di informasi yang di sini ya nih, Nolvo menjual 10.000 unit. Berarti yang terjual berapa? 10.000. Sehingga jumlah ending inventory-nya adalah 3.000 unit ya. Di 3.000 unit ini jumlahnya ya, kuantitasnya. Kalau yang ditanya adalah value, nilai, yang ditanya nilainya, kita akan mengalihkan ya jumlah yang 3.000 ini dengan cost per unit. Ya. Cost per unitnya kalau untuk apa? Kalau untuk yang average ya, kalau average kita akan cari dulu ya untuk periode yang average periode kita akan cari dulu di awal. Ya. Untuk cost per unitnya kita cari dulu di awal. Ya, jadi ini penentuan awalnya di sini ya. Penentuan awalnya adalah untuk menghitung cost per unit, yaitu ya total value, total nilai barang yang tersedia untuk dijual ya, total secara ukuran moneter ya, secara ukuran uang. Kalau di sini ukuran CHF ya, atau ukuran dolar atau ukuran rupiah, ini senilai 890.000 CHF dibagi dengan jumlah unit yang tersedia untuk dijual ya, maka diperoleh cost per unitnya adalah 68,461 CHF per unit ya. Kalau diminta menghitung value, maka jumlah ending inventory dikalikan cost per unitnya gitu ya, Leli. Oke, Bu, makasih banyak. Oke. Silahkan. Ibu isi bertanya. Silahkan Fani. Yang tadi ada notes receivable, kayaknya nomor terakhir, Bu. Ya, ini. Nah, ini Bu, kan ada note receivable collected by bank itu kan nambahin yang pencatatan di perusahaan ya, Bu. Iya, benar. Terus ada juga kayak misalnya collection of account receivable by bank gitu-gitu itu kan namanya agak asing gitu, Bu. Bisa disatuin ke EFT nggak, Bu? Itu menambah juga gitu ya. Kalau dia account receivable dipisah aja, maksudnya yang notes itu kan sebenarnya nanti ketika kita mulai belajar piutang ya, itu agak berbeda gitu ya, nanti agak berbeda treatmentnya. Cuma memang sama-sama aset dan sama-sama receivable ya. Jadi kalau itu ada account receivable collected ya, nanti di bawahnya gitu ya, misalkan account receivable collected gitu aja. Untuk nama akunnya di sini notes receivable collected boleh, account receivable collected boleh, menyesuaikan saja dengan yang disebutkan di soal, itu nggak masalah. Yang penting masuk dia sebagai penambah atau pengurang dari saldo by book-nya tidak salah, ya. Jadi kalau ada account receivable collected, nanti kita tambahkan di sini tuh setelah notes receivable ditambah account receivable collected. Apalagi kalau misalkan di dalamnya ada bunga, ya. Kalau di dalamnya ada bunga, nanti bawahnya tambahin ya, misalkan notes receivable 12.800, kemudian ditambah di sini ada interest ya. Interest dari notes-nya ya. Interest dari dari notes receivable-nya misalkan. Nah, misalkan berapa gitu ya.
Nah, misalkan ada note interestnya, ini biar nanti ketika menjurnal itu lebih detail ya, sebaiknya dipisah. Nah, kalau nggak dipisah, mungkin di sini ditambahkan notes receivable plus interest ya, sebesar berapa. Tapi nanti ketika membuat journal adjustment, kita akan pisah tuh note receivable sendiri, interest revenue-nya sendiri, ya. Termasuk juga yang account receivable-nya juga sendiri ya. Kalau misalkan ada ya, selain notes juga ada account receivable. Gitu, Fani? Berarti memang pencatatannya harus dipisah gitu ya, Bu? Iya, Sesuai kalau bisa dengan terpisah ya, karena pas kata-kata di jurnal, karena itu akun yang berbeda ya. Kalau di laporan keuangan itu akun berbeda antara notes dan juga account receivable. Baik, terima kasih banyak, Bu. Ya, Izin tanya, Bu. silahkan Isna. Berarti kalau EFT itu dipakai untuk yang apa, Bu? Kok misalnya pembayarannya itu dicatatnya not receivable sama account receivable Ya. collected. Ya, kalau EFT itu sebenarnya juga dalam rangka bayar piutang juga gitu ya, pelanggan bayar piutang cuma lewat transfer ya. Nah, itu apakah nanti kalau ada informasi apakah itu notes ya, atau jadi EFT itu sebenarnya dia bentuk atau cara pembayaran notes ya, dan cara pembayaran account receivable pakai cara transfer. Jadi kayak kita misalkan beli barang kita transfer. Nah, kalau kita nggak ngasih tahu ke pembelinya gitu ya, kadang dia nggak ngecek ya, apakah kasnya itu sudah masuk atau belum ya. Nah, biasanya itu terjadi di akhir-akhir periode kayak gini ya, maka perlu kita sesuaikan. Kalau masih di tengah-tengah, biasanya langsung dicek ya sama perusahaan, oh benar ada, sekarang kan bank juga pakai electronic banking ya, kita bisa dengan mudah mengecek, oh benar nggak sih ada uang masuk gitu ya. Nah, jadi EFT itu tadi ya, jadi pembayaran via transfer ya. Nah, itu bisa untuk misalkan bayar notes ya, maupun bayar account receivable ya. Kalau itu tidak disebutkan secara spesifik ya, kalian bisa mengasumsikan kalau EFT itu dalam rangka pembayaran account receivable ya, piutang yang jangka pendek. Berarti kalau EFT itu nanti pencatatannya tetap EFT gitu nggak apa-apa, Bu? Enggak apa-apa, Atau silakan. harus dispesifikin? Kalau perusahaan punya FT itu kadang nggak ada akunnya gitu ya, nggak ada akunnya di chart of account-nya perusahaan ya. Jadi kalau FT kalau di sininya ya untuk rekonsiliasinya EFT gitu nggak apa-apa gitu ya, di rekonsiliasinya EFT nggak apa-apa. Kalau di adjustment-nya mungkin sebaiknya menggunakan account receivable ya. Yang piutang yang jangka Baik, Bu, pendek. terima Ya. kasih. Karena itu cara untuk pembayaran yang dengan electronic funds transfer gitu ya. Oke. Silahkan, ada lagi? Bu, izin tanya. Silahkan Pianda. BSC itu kan kayak beban servis gitu, Bu. Tapi kalau beban administrasi itu nanti dimasukin ke BSC atau dimasukin ke miscellaneous expense? Sama ini buat beban print rekening koran itu juga masuknya itu dimasukin ke BSC atau ke miscellaneous expense, Bu? Oke. Terima kasih. Sama-sama Pianda. Kalau untuk pencatatannya seperti apa? Seperti di awal ya, jadi tergantung perusahaan itu punya coanya ya, chart of account-nya itu seperti apa ya. Kalau dia memisahkan antara akun bank service charge dengan miscellaneous expense, sebaiknya menggunakan akun bank service charge ya untuk seluruh biaya administrasi terkait perbankan. Kalau perusahaan punya akun bank service charge ya. Kalau perusahaan tidak memisahkan untuk akun bank service charge dengan pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil, maka bisa menggunakan yang miscellaneous expense. Kalau di soal tidak di state ya, menggunakan akun yang mana, silahkan menggunakan BSC boleh, menggunakan miscellaneous expense boleh ya, menggunakan akun administrative expense juga boleh ya. Gitu Terima Fianda. kasih, Bu. Ya. Jadi kalau di soal rekonsiliasi biasanya nggak ditentukan gitu ya, nggak ditentukan
menggunakan akun yang mana ya. Jadi kalau ini teman-teman yang di luar 13 silahkan nanti sesuaikan ya, apakah dosennya menggunakan akun bank service charge atau boleh menggunakan miscellaneous expense ya. Kalau buat saya ya tergantung coanya, perusahaan punya coa yang mana gitu ya. Kalau tidak ditentukan di soal itu silahkan boleh ya, boleh menggunakan miscellaneous expense, boleh menggunakan bank service charge. Ya. Ya. Ada lagi terkait soal ini? Oke, kalau cukup kemarin dari soal rekonsiliasi ya, soal pertama sudah kita bahas ya. Kemudian masih ada 4 soal lagi ya. Dari 4 soal itu ya saya tawarkan mungkin kita bahas 1 soal ya. Nah, kita bahas 1 soal. Silahkan mau soal yang mana? Soal yang kedua, 3, 4 atau 5? Kita bahas bareng-bareng. 5, Bu. 5, Bu. 5, oke. Sebentar, saya stop screen dan saya share soal yang kelima ya. Saya ketemunya balance semua? Balance, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Balance belum tentu benar loh ya. Setidaknya ayem gitu ya, setidaknya ayem. Ya, saya stop share screen. Sebentar, saya buka soalnya dulu. Soalnya gampang-gampang itu Pak. Nanti kita akan cari 1 soal di buku. Soalnya menurut saya gampang ya. Cuma mungkin kalian perlu teliti gitu ya. Kalian perlu teliti dan ini seperti kayak melakukan rekonsiliasi yang sebenarnya ya. Kalian akan melihat dari bukti ya. Mana ya? Mana sih tadi saya? Soal 5. Untuk yang teman-teman di luar 13 saya share soalnya ya. Untuk di luar 13 bisa download soalnya ya, sudah saya share di chat Zoom ya. Nah, kita akan coba kerjakan bareng-bareng untuk soal kelima ya. Ini saya sudah agak lupa nih soalnya yang mana gitu ya. Ini jawabannya sebenarnya ada semua ya, karena ini kumpulan dari soal-soal ujian ya sebenarnya ya, untuk yang soal rekonsiliasi. Di soal 5 ya, laporan bank untuk Oreten Company pada tanggal 30 Juni menunjukkan saldo sebesar 9.143,11. Semua penerimaan kas disetorkan ke bank setiap sore hari setelah bank tutup dengan memasukkannya ke dalam kotak setoran malam. Catatan akuntansi menunjukkan ikhtisar data sebagai berikut ya untuk penerimaan dan pembayaran kas selama bulan Juni. Ya. Saldo kas di tanggal 1 Juni, ini berarti saldo kas awal ya. Ingat, nanti yang akan kita masukkan ya untuk rekonsiliasi adalah saldo kas akhir. Bukan saldo kas awal ya, jadi saldo kas akhir bulan ya. Nah, saldo kas di awal Juni ini 3.943,50.
Kemudian total penerimaan kas bulan Juni itu 28.971,60. Jumlah cek yang diterbitkan selama bulan Juni 28.388,85. Dari informasi yang di sini ya, saldo kas awal, total penerimaan, dan jumlah cek yang dikeluarkan, ini kita bisa menghitung saldo kas akhir sebelum rekonsiliasi. Ya, jadi saldo kas akhir ya sebelum rekonsiliasi itu kita perhitungkan dari sini. Ya. Kalau saldo rekening koran ya, saldo yang rekening koran yang by bank yang ini ya 9.143 ya. Kalau saldo akhir menurut buku kita hitung yang di sini ya. Kita buat ini dulu ya untuk menghitung saldo akhir by book ya. Saldo akhir by book itu adalah 3943. Nah, salah. Koma ya. Nah. Saldo awal ya. Saldo awal sebesar 3943,50. Kemudian penerimaan 28.971,60 dan pengeluaran 28.388,85. Saldo kas akhirnya ya adalah saldo awal ditambah ya total penerimaan dikurangi dengan total pengeluaran. Ya. Nah, ini adalah saldo akhir by book. Ya, saldo akhir by book. Yang nanti akan kita sandingkan dengan saldo menurut rekening koran. Ya. Kita mulai rekonsiliasinya. Ya, rekonsiliasi kas. Ya. Boleh rekonsiliasi bank juga boleh ya. Kita mulai dari yang bank dulu ya, yang biasanya ya, yang perintilannya biasanya nggak banyak gitu ya. Nah, saldo by bank 9.143,11. Nah, kalau pakai angka koma-koma dan angkanya maksudnya bukan angka-angka yang bulat, hati-hati ya. Nanti kalau kalian menghitungnya itu ketuker saja gitu ya. Kalian menghitungnya misalkan 9.413. Nah, itu nanti ke belakangnya pasti akan salah semua ya. Nah, nanti nggak balance dan nanti bingung tuh nggak balance-nya akan ada di mana ya. Nah, kemudian kita tambahkan. Yang menambah ya kita akan identifikasi dulu ya informasi dari A sampai F ya. Yang A, bank telah melakukan penagihan untuk kepentingan ureten sebesar $1.030 atas promes dengan nilai nominal 1.000. 1.000 ini berarti apa? Pokok utangnya bukan, Bu? Ya, 1.000 ini pokok piutang ya, pokok piutang. Ini kita menerima itu ya, menerima pelunasan ya. Ya, pokok piutangnya ya. Ya, ini 1.000 ya. Ya. Ya, 1.000 ya. Ini kok malah nggak bisa. Jadi yang 1.000 ya, yang 1.000 itulah pokok utangnya. Yang 30 apa ini? Bunga. Bunga ya, yang 30 bunga. adalah bunga ya. Jadi di sini kita cari bukan ini tadi yang by book ya. Oke, identifikasi dulu. Yang B, setoran sebesar 1.852,21 berasal dari penerimaan kas tanggal 30 Juni belum tercantum pada laporan bank.
Apa ini? Deposit Deposit in transit. transit ya. Yang C, cek yang beredar sejumlah 5.265,27. Outstanding Outstanding check. check ya. Yang D, cek yang ditarik sebesar $139 ternyata oleh bank dibayarkan 157. Error by bank. Error by bank ya. Nah, kemudian yang E ya, cek sebesar 30 ya, cek sebesar $30 yang dilampirkan pada laporan bank ternyata oleh perusahaan dibukukan sebesar 240. Error by book. Error by By books book. ya. Nah, nanti kalau error perhatikan buat apa nih? Cek tersebut adalah untuk pembayaran kepada every equipment company atas pembelian perlengkapan kantor ya secara kredit. Kemudian yang F, beban administrasi bank untuk bulan Juni. Apa ini? Bank service. Bank Bank service. service charge, ya. Jadi yang menambah untuk yang saldo by bank hanya ya ini Deposit deposit in in transit ya. Yang B. Ya, deposit in transit. 1.852,21. Benar ya. Kemudian nah sebelum ke outstanding check kita itu errornya dulu ya. Nanti errornya kalau menambah nanti bisa langsung ditambahkan yang add sini ya. Cek yang ditarik sebesar 139 ternyata oleh bank dibayarkan sebesar 157. Berarti ini kan pengurangan itu ya, pengurangan ke rekeningnya terlalu Besar. besar. Nah, kalau terlalu besar maka saldo kasnya menjadi Terlalu kecil. terlalu kecil ya, maka ditambah. Betul. Nah, di sini error by bank. Selisihnya berapa? 18. Berapa tuh? 157 18. kurangi 18 139. Ya, 18. Kemudian yang mengurangi ada outstanding check. Ya. Berapa totalnya outstanding check? 5.265,27. Ya. Oke. Ada lagi? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Adjusted balance-nya. Ini tambah kurang. Oke. 5.748,05 ya. Belum lega ya karena belum balance. Ya. Kemudian yang saldo by books ya. Saldo by books-nya ini ya. Yang 4.526 ya. 4.526,25 bukan yang 3.943 ya. Karena ini saldo awal. Yang kita cantumkan adalah yang saldo akhir. Kemudian yang kita tambahkan tadi ada notes collected ya. Ada notes collected. Ya. Promise itu notes receivable ya. Notes collected sebesar 1.000. Kemudian ada interest revenue ya dari notes-nya ya. 30. Nah, 30. Lalu cek yang ini bank tadi ya. Nah, kemudian yang E ya. Yang E cek sebesar 30 ya. Yang dilampirkan pada laporan oleh perusahaan dibukukan sebesar 240. Ini berarti juga pengurangan ya, pengurangan atas kasnya terlalu besar. Ya, karena terlalu besar berarti saldo kasnya menjadi under ya, Terlalu understated, kecil. terlalu Jadi kecil ditambah. sehingga ditambahkan. Error by book. Berapa selisihnya ini? 210. 240 kurangi 30. Ya, 210 ya error by book-nya. Selanjutnya yang mengurangi bank service charge. Ya. 18,20.
Ya, adjusted balance-nya. Saldo by book ditambah notes ditambah interest tambah error kurangi bank service charge. Oh, alhamdulillah ya, balance. Ya, karena ada soal tahun berapa ya. Nanti kalau kalian biasanya kan kalian suka nyari soal-soal tahun-tahun lama itu ya. Kalau nggak salah soal tahun 2016 ya. Itu kayaknya ada kesalahan di soalnya ya. Jadi perhitungannya itu jadi nggak balance ya. Jadi soalnya yang salah gitu ya. Terkait error juga gitu ya. Nanti kalau kalian menemukan pembahasan soal di tahun 2015 kalau nggak 2016 ya. Jadi kalau begitu nggak balance gitu ya, jangan itu ya, maksudnya jangan langsung panik ya. Jangan langsung panik ketika mengerjakan rekonsiliasi kemudian nggak balance ya. Karena nanti penilaian itu kan tidak hanya dari yang adjusted balance-nya gini ya, tidak hanya nggak balance langsung nilainya 0, enggak ya. Tapi dilihat per poin ya, dilihat per poinnya. Kemudian tipsnya kalau misalkan nggak balance, kalian cek di bagian error ya. Memang kadang yang error itu yang bikin error ya. Karena kalau untuk yang deposit in transit, untuk yang outstanding check ya, ini sudah patternnya sudah begini ya. Sudah deposit itu nambah, outstanding check itu mengurangi ya. Kemudian notes collected termasuk bunganya ya. Ini juga pasti menambah, bank service-nya sudah pasti mengurangi ya. Kalau ada NSF ini juga pasti mengurangi ya. Nah, jadi analisisnya itu biasanya ada di error ya. Nah, itu tipsnya ketika mengerjakan rekonsiliasi ya. Begitu nggak balance, sudahlah jangan langsung panik ya. Oke. Kemudian di nomor 2 kita diminta untuk membuat jurnalnya. Ya, jurnal kita buat yang ini ya. Nah, ada 1, 2, 3, 4 jurnal yang akan kita buat ya. Jurnal yang pertama, ini jurnal A ya. Untuk notes collected. Ya, kalau yang add, ya, kalau yang menambah, nah, ini pasti kasnya debit ya, berarti ini kas debit, kas debit, kas debit. Sedangkan yang untuk yang less ya, ini kasnya kredit ya. Kemudian kita tinggal cari pasangannya apa, gitu ya. Nah, ini untuk yang poin A, notes collected, nah kasnya di debit, kreditnya apa? Not receivable. Notes receivable ya, sebesar 1.000. Kemudian yang B, kreditnya apa? Interest revenue. Ya, kreditnya interest revenue. Kemudian yang C, kreditnya cash juga. Ya. Debitnya cash, kreditnya kita lihat di soalnya. Supplies. Ya. Nih. Cek tersebut untuk pembayaran kepada Bank Every atas pembelian perlengkapan kantor secara kredit. Ini supplies atau account payable. Supplies ya. Coba kita identifikasi ya. Nah, pas mencatat di awal ya. Pas mencatat di awal nih. Pas beli gitu ya. Pas beli ATK. Nah, pas beli ATK kita nyatatnya gimana? Supplies pada account payable. Supplies pada account payable. Sebesar berapa? 240. Besar 30. 30. Nah, sebesar 30. Pas nyatat gini ya, pas nyatat beli gini, pas nyatat beli. Nah, pas bayar gitu ya. Pas bayar dengan cek ya, pas bayar dengan cek itu dia nyatatnya salah ya. Dia mencatat account payable ya pada cash sebesar 240. Nah, gini ceritanya. Tuh ya. Jadi supplies-nya benar. Supplies-nya benar, udah benar 30. Nah, yang salah di sini adalah account payable-nya. Ya. Jadi ketika beli dia nyatat supplies pada account payable sebesar 30. Nah, pas bayar pakai cek,
dia kan akan mengkredit itu ya, akan mengkredit account payable-nya ya. Dia akan mengkredit account payable-nya, kemudian dia mengeluarkan kas. Nah, pas nyatet ini dia mencatatnya 240 dolar. Sehingga yang error adalah yang ini ya, yang terlalu besar dibebankan ya, adalah pembayaran dari utangnya. Nah, maka ketika adjustment ya, kita akan membalik ya, cash-nya ya. Cash-nya ini kan dikreditnya kegedean ya. Nah, harusnya kita mengkredit cash-nya kan 30. Ternyata pas bayar kita mengkredit cash-nya itu 240. Maka untuk yang akun cash ini kita debit ya, kita debit kembali yang 210 ya. Jadi adjustment-nya ini pas belinya seperti ini. Pas bayar ini yang salah ya, nah, salah catat. Nah, adjustment-nya kita akan buat cash ya pada account payable. Ini kayak waktu di UTS kemarin yang jurnal koreksi ya. Nah, ini jurnal koreksi. Ya. Jadi debitnya cash, kreditnya adalah account payable. Nah nih ya, karena pembayarannya ini adalah untuk bayar pembelian yang secara kredit. Kalau pembayarannya itu secara cash ya. Nah, ini kan secara kredit ya. Kalau pembayarannya secara cash ya, kalau pas beli ya bayar secara cash ya. Misalkan kita mencatat supplies ya pada cash sebesar 240 ya. Padahal seharusnya hanya 30. Nah nih, kalau pas beli ya kita sudah bayar secara cash nih. Kita jurnalnya salah ya. Nah, kita jurnalnya salah nih, supplies pada cash, bayarnya ke supplier gitu ya, bayarnya ke supplier itu benar tuh. Kita bayar ke supplier benar 30 ya. Kita bayar ke supplier uang yang kita keluarkan benar 30. Cuma kita nyatetnya salah ya. Nyatetnya salah, supplies pada cash sebesar 240. Karena mencatatnya salah ya, maka catatan cash-nya juga salah kan ya. Ya. Kalau ini pembayarannya secara cash ya, langsung, maka jurnal koreksinya gimana? Cash pada Cash pada supplies. Ya, kalau pembayarannya secara cash, maka jurnal koreksinya cash pada supplies sebesar 210. 210 ya. Nah, gitu ya. Jadi perhatikan transaksinya. Kemudian yang terakhir, yang D. Yang D untuk bank service charge. Ini jelas ya, kreditnya cash. Nah, debitnya silahkan ya, mau bank service charge boleh, mau pakai miscellaneous expense juga silahkan. Nah, ini pembahasan untuk yang soal nomor 5. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Semoga cukup jelas ya. Ya. Ini karena yang sit in kan katanya nggak boleh nanya ya. Nah, sebenarnya mas silahkan aja ya. Kalau mau Japri nanya juga silahkan ya. Nah ini pembahasan soal nomor 5 ya teman-teman. Kalau rekonsiliasinya insya Allah kalian sudah bisa ya melakukannya ya. Kalau untuk soal adjustment-nya ya. Untuk yang ini nih ya, yang kontra akunnya gitu ya, pasangannya kalian nanti cek lagi ya di transaksinya itu seperti apa gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Bu. Silahkan, Angel. Kalau jurnal khusus kita bakal pelajarinnya kapan ya, Bu? Ya. Mungkin minggu depan ya, sebelum kita buka sebelum kita ke account receivable ya. Saya agak kelewat nih yang di jurnal khusus ya. Karena kemungkinan ada di RPS ya, ada di RPS, dan setelah saya cek, oh ternyata ada ya. Tapi intinya nice to know ya buat teman-teman kalau untuk jurnal khusus ya. Kita akan bahas di minggu depan sebelum kita masuk ke pembahasan receivable
ya. Sebentar aja kok kalau untuk yang terkait yang jurnal khusus, ya. Untuk yang ini nggak ada pertanyaan ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya izin dulu break 5 menit ya, sambil saya carikan soal ya yang seperti melakukan rekonsiliasi sebenarnya gitu ya. Kalian nanti akan mengecek ya, mengecek error, mengecek total deposit in transit, mengecek outstanding check itu langsung di rekening koran, langsung di buktinya gitu ya. Nah kalau ini kan langsung disebutkan nih ya, outstanding check sekian, deposit in transit sekian gitu ya. Nah ini soalnya kalian mencari sendiri gitu ya. Oke, saya izin dulu break 5 menit sambil saya carikan soalnya.